Arkad pun bercerita, "Sekarang siswa-siswaku, kalian dapat melihat bahwa ada banyak pekerjaan dan kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan uang. Setiap cara mencari nafkah merupakan aliran emas, dan si pekerja harus dapat menyisihkan sebagian penghasilannya bagi pundi-pundinya sendiri. Karena itu, ke dalam pundi-pundi kalian mengalirlah aliran uang yang besar maupun kecil, sesuai dengan kemampuan kalian. Bukankah demikian?" Mereka mengangguk setuju. Selanjutnya, kata Arkad, "Bila masing-masing dari kalian ingin membangun suatu peruntungan, apakah tidak bijaksana kalau memulai dengan memanfaatkan sumber kekayaan yang telah terbangun selama ini?" Mereka juga mengangguk setuju. Kemudian Arkad berbalik pada seorang dengan penampilan sederhana, yang menyatakan diri sebagai seorang pedagang telur. "Bila kau memilih satu dari keranjang-keranjangmu, dan setiap pagi menaruh ke dalamnya 10 butir telur, serta mengeluarkan darinya 9 butir telur setiap sore, apa yang akhirnya terjadi? Pada waktunya nanti keranjang itu akan penuh. Mengapa? Karena setiap hari saya memasukkan sebuah butir telur lebih banyak daripada yang saya keluarkan." Kemudian Arkad berpaling ke seluruh kelas dan tersenyum. "Adakah seseorang di sini yang kempes pundi-pundinya?" Pertama-tama mereka tampak tersenyum malu-malu, kemudian mereka tertawa. Akhirnya mereka melambaikan pundi-pundi mereka dengan semangat. "Baiklah," kata Arkad. "Sekarang aku akan memberitahu kalian cara pertama yang kupelajari untuk mengubah pundi-pundi kempes menjadi kembung. Lakukan persis seperti yang telah kuanjurkan kepada saudara kita, pedagang telur tadi. Untuk setiap 10 keping uang logam yang kalian masukkan ke dalam pundi-pundi kalian, ambil saja 9 untuk digunakan. Maka pundi-pundi kalian akan segera mulai gemuk, tambah berat, terasa enak dalam genggaman, dan akan memuaskan jiwa." Kok tersenyum? Jangan tertawakan apa yang kukatakan walaupun kedengarannya begitu sederhana. Kebenaran selalu sederhana. Telah kukatakan bahwa aku akan menceritakan bagaimana aku bisa membangun peruntunganku. Begitulah awal mulanya. Dulu aku pun cuma punya sebuah pundi-pundi yang sangat kempes. Banyak sumpah serapah yang kuarahkan kepadanya, karena isinya tidak cukup untuk memuaskan keinginan-keinginanku. Tetapi ketika aku mulai mengambil hanya 9 dari 10 yang kumasukkan, pundi-pundi itu mulai gemuk. Demikian juga pundi-pundi kalian. Orang-orang yang terkumpul di kuil pengetahuan itu mengangguk-angguk, tetapi dalam hati kecil mereka belum yakin bagaimana bisa menyisihkan sebagian uang, padahal penghasilan mereka belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sekarang akan aku beritahukan suatu kebenaran yang aneh, yang bahkan tak ku ketahui alasannya. Ketika aku tidak lagi membelanjakan lebih dari 90% pendapatanku, tentu saja aku juga harus berusaha menyelesaikan diri. Anehnya, aku tidak merasa lebih berkekurangan daripada sebelumnya. Lebih aneh lagi, uang datang kepadaku lebih mudah daripada sebelumnya. Tentu itu hukum dari para dewa, bahwa bagi siapapun yang menyisihkan sebagian uangnya dan tidak membelanjakan lebih dari suatu jumlah tertentu dari seluruh pendapatannya, emas akan datang dengan lebih gampang. Demikian pula, rupanya emas akan menghindari pundi-pundi yang kosong. Camkan ini, emas akan menghindari pundi-pundi yang kosong. Apa yang paling kalian inginkan? Apakah pemuasan keinginan setiap hari? Perhiasan, barang-barang bagus, penampilan yang lebih baik, lebih banyak makanan, pendek kata, hal-hal yang lekas lenyap dan terlupakan. Ataukah harta milik yang lebih berarti, emas, tanah, kawanan ternak, barang dagangan, investasi yang menghasilkan pemasukan? Uang yang kalian ambil dari pundi-pundi kalian akan memberi kalian sekelompok barang yang lekas lenyap dan terlupakan itu. Tetapi uang yang kalian tinggalkan dalam pundi-pundi akan memberi kalian yang kedua. Inilah, para siswaku, cara pertama yang kutemukan untuk membuat pundi-pundiku yang kempes menjadi kembung. Untuk setiap 10 keping uang yang kumasukkan, paling banyak aku cuma membelanjakan 9 saja. Kemudian Arkad bercerita, "Coba, perdebatkan hal ini di antara kalian sendiri. Bila ada yang bisa membuktikannya sebagai tidak benar, beritahu aku esok sore ketika kita bertemu lagi."
kemudian Arkad. Di sore yang kedua terjadilah pertemuan. Dan di sini Arkad akan menerangkan bagaimana cara mengendalikan pengeluaran. Sebagian dari kalian para siswaku, di sesi pertemuan yang kedua, aku bertanya, bagaimana seseorang dapat menyimpan ke dalam pundi-pundinya 1/10 dari seluruh pendapatannya bila seluruh uang yang diperolehnya tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan pengeluarannya. Begitu Arkad mulai menyapa murid-muridnya pada hari kedua. Kemarin berapa banyak di antara kalian yang pundi-pundinya kempes? Semua? Jawab seluruh kelas itu. Jadi sama-sama kempes ya? Padahal pendapatan kalian toh tidak sama, bukan? Sebagian memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Sebagian lagi punya tanggungan keluarga yang lebih besar. Meskipun demikian, toh semua pundi-pundi kalian sama kempesnya. Nah, kok bisa? Arkad membiarkan keheranannya menyusup masuk ke dalam benak para pendengarnya. Sekarang akan kuberitahukan kepada kalian suatu kebenaran yang tidak lazim tentang kita, yaitu manusia, yakni bahwa apa yang kita sebut pengeluaran yang perlu akan selalu berubah sejalan dengan pemasukan kita, kecuali kalau kita mau menentangnya. Jangan kalian kacaukan pengeluaran yang perlu dengan keinginan-keinginan kalian. Masing-masing dari kalian bersama dengan keluarga kalian yang baik memiliki keinginan-keinginan yang lebih besar daripada yang dapat dipenuhi oleh pendapatan kalian. Pendapatan kalian itulah yang digunakan untuk memenuhi keinginan-keinginan itu yang terus berkembang tiada henti. Seandainya kalian habiskan pun masih banyak keinginan kalian yang belum terpenuhi. Itulah manusia. Semua orang terbebani dengan lebih banyak keinginan daripada yang dapat kita penuhi. Karena kekayaanku, apakah kalian pikir aku bisa memenuhi segala keinginanku? Keliru sama sekali. Waktuku terbatas, kekuatanku ada batasnya. Jarak yang dapat kutempuh pun terbatas. Ada batas-batas terhadap apa yang dapat kumakan. Kegairahanku pun terbatas. Kukatakan kepada kalian, seperti halnya ilalang yang terus tumbuh di padang yang tidak ditanami oleh petani. Keinginan manusia pun bertumbuh dengan lebih leluasa kalau terdapat kemungkinan untuk dipenuhi. Keinginan-keinginan kalian begitu banyak, namun dapat kalian penuhi cuma beberapa. Lantas, buatlah anggaran atas pengeluaran-pengeluaran yang perlu. Jangan sentuh 1/10 yang sekarang sedang menggembungkan pundi-pundi kalian. Jadikan keinginan kalian untuk membuat pundi-pundi kalian penuh itu sebagai keinginan kalian yang terbesar. Salah seorang siswa yang mengenakan perhiasan dan jubah merah bangkit berdiri dan berkata, "Saya ini orang bebas. Saya percaya bahwa saya punya hak untuk menikmati segala kenikmatan hidup. Karena itu, saya menentang perbudakan oleh anggaran yang menentukan seberapa banyak yang dapat saya gunakan serta untuk apa saja. Saya rasa itu akan mengurangi kenikmatan hidup saya dan membuat saya tidak lebih dari seekor keledai beban saja." "Saudaraku, siapakah yang menentukan anggaranmu?" tanya Arkad. "Saya sendiri," jawab pemrotes itu. "Dalam hal ini, kalau si keledai beban itu harus mengatur sendiri bebannya, apakah dia akan memasukkan pula perhiasan permata dan permadani-permadani serta batangan-batangan emas yang berat? Tidak demikian, bukan? Dalam daftarnya, ia hanya memasukkan rumput dan bulir-bulir gandum kasar serta sekantong air untuk perjalanan di padang gurun." Tujuan sebuah anggaran adalah membantu pundi-pundi kalian menjadi tambun. Itu dimaksudkan untuk membantu kalian memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian dan sejauh mungkin juga keinginan-keinginan kalian yang lain. Karena itu, inilah cara kedua untuk membuat pundi-pundi yang kempes menjadi tambun. Anggarkan pengeluaran-pengeluaranmu sehingga kau dapat memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu, untuk membayar kenikmatan-kenikmatan, dan untuk memenuhi keinginan-keinginanmu yang sungguh bernilai, tanpa membelanjakan lebih dari 9/10 pendapatanmu. Di hari ketiga, Arkad pun bersama orang-orang yang belajar. Dia mulai berkumpul lagi. Dan dia berkata, "Lihatlah, pundi-pundi kalian yang kempes mulai tambun. Kalian telah mendisiplinkan diri kalian sehingga tetap menyimpan 1/10 dari yang kalian dapatkan. Kalian telah mengendalikan pengeluaran-pengeluaran kalian untuk menjaga agar harta kalian terus bertumbuh. Selanjutnya, kita akan membahas cara-cara untuk membuat harta kalian bekerja dan berlipat ganda. Emas dalam pundi-pundi memang enak dimiliki,
dan dapat memuaskan jiwa yang dahaga, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Emas yang kita sisihkan dari pendapatan kita cuma permulaan. Penghasilan yang dapat diberikan oleh emas itu akan membangun peruntungan kita. Demikianlah kata Agatha membuka pengajarannya kepada para siswanya pada hari ketiga.